Halo, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Perempuan Disabilitas Speak Up yang dipersembahkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Di podcast ini kita akan berbagi informasi mengenai perjuangan perempuan disabilitas terhadap hak-hak dan perlindungannya di Indonesia. Dan tentu saja di podcast ini ada saya, Ines Nirmala, yang hadir sebagai hostnya. Sebagai upaya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dan akses keadilan bagi perempuan disabilitas, memperbaiki layanan kepada korban kekerasan berbasis gender, khususnya di masa pandemi, serta penguatan dukungan pendamping, keluarga, komunitas, dan tokoh masyarakat kepada korban atau penyintas kekerasan berbasis gender, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI sudah melakukan survei singkat dan diskusi kelompok terfokus secara daring. Analisis mengenai dampak COVID-19 pada kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disabilitas di Indonesia mengungkap sejumlah isu penanganan kasus yang muncul di masa pandemi dan isu lama yang dalam masa pandemi semakin mendesak untuk segera dibenahi. Apa saja hasil temuan HWDI terkait berbagai isu kekerasan berbasis gender di masa pandemi dan seperti apa upaya penanganannya? Inilah yang akan kita perbincangkan di episode kelima podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Dan sekarang bersama kita sudah ada dua orang narasumber, yaitu Chandra Sugarda selaku spesialis gender dan inklusi sosial, serta Feni Siregar, sekretaris Nasional Forum Pengada Layanan atau FPL. Halo Mbak Chandra, Mbak Feni, apa kabar? Halo Mbak Ines, kabar baik. Wah, senang sekali nih kita bisa ngobrol-ngobrol di podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Dan kali ini tema yang kita bahas adalah dampak COVID-19 pada kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disabilitas di Indonesia. Ini kita mau membahas hal tentang ini supaya makin banyak orang yang aware. Kalau dari Mbak Chandra dulu deh, saya mau Mbak Chandra ceritain gimana sih gambaran kondisi umum perempuan disabilitas selama pandemi. Terus gimana kalau dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, seperti apa perbedaannya? Ya, terima kasih Mbak Ines dan halo semuanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mbak Ines nih, gimana ya kondisi perempuan disabilitas selama pandemi? Mungkin saya akan mundur dulu sedikit untuk melihat dari sisi peran gender yang ada di dalam masyarakat kita. Perempuan memang biasanya punya perbedaan peran dengan laki-laki yang menyebabkan adanya kesenjangan atau ketidaksetaraan, di mana di budaya kita yang lebih banyak menganut budaya patriarki, perempuan lebih banyak ditempatkan pada ranah domestik, sementara laki-laki pada ranah publik. Nah, hal yang sama terjadi juga dengan perempuan disabilitas, di mana karena peran gendernya mereka memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya dan juga kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan publik gitu. Ketidaksetaraan atau kesenjangan yang dialami oleh perempuan dirasakan lebih berat lagi oleh perempuan dengan disabilitas karena kondisi disabilitasnya, karena juga tidak adanya akomodasi yang layak yang disiapkan oleh pemerintah juga. Dan hal ini tentunya menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Nah, kondisi pandemi ini memperparah kondisi tersebut sebenarnya. Karena dampak pandemi, dampak bencana dan sebagainya itu biasanya terjadi dirasakan secara tidak proporsional antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan biasanya terdampak lebih berat, lebih banyak dampak negatifnya dari pandemi maupun bencana dibandingkan dengan laki-laki. Hal yang sama juga terjadi dengan perempuan disabilitas, karena perempuan disabilitas juga mengalami lebih banyak hambatan daripada perempuan non-disabilitas. Dan karenanya ada faktor ketidaksetaraan gender yang juga sudah mengakar, cenderung membatasi ruang gerak perempuan pada ranah domestik, menyebabkan dampak pandemi menjadi lebih parah pada perempuan disabilitas. Ya, nah
Kalau kita melihat gitu ya, khusus isu kekerasan berbasis gender masih banyak juga dialami oleh perempuan disabilitas. Di masa pandemi ini juga banyak terjadi. Bisa dijelaskan kekerasan berbasis gender seperti apa yang terjadi? Mbak Feni mungkin bisa, Masih saya atau ke Mbak Feni? oke, Mbak Oke. Feni mungkin bisa menjelaskan? Ya, kekerasan berbasis gender yang dialami kawan-kawan cukup beragam ya, khususnya untuk kawan-kawan yang hasil HWDI bersama Mbak Chandra sebagai penulisnya, saya dan Mbak Mika dari KPI melakukan pendokumentasian melihat bagaimana situasi perempuan di masa pandemi di 2020 yang lalu. Kita melihat dari ragam disabilitas, misalnya disabilitas fisik, sensorik, dan intelektual itu mengalami cukup banyak kekerasan berbasis gender ya kawan-kawan ya. Dari mulai mereka mengalami pemukulan gitu ya, kekerasan pada umumnya misalnya penganiayaan, lalu penghinaan, pemaksaan, dikurung, lalu penitipan, menjadi korban pornografi, seperti kekerasan berbasis gender online juga mereka mengalami penghukuman yang tidak manusiawi, lalu juga perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual juga mereka mengalami di situasi COVID seperti ini. Ini yang dialami oleh kawan-kawan disabilitas di masa pandemi, dan sayangnya dari kasus-kasus yang dialami, mereka hampir sulit memproses kasusnya. Karena kenapa? Mereka terkungkung oleh keluarganya. Kekerasan ini mereka alami baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui media sosial ataupun peretasan media-media yang mereka miliki. Itu yang masih dialami oleh perempuan-perempuan disabilitas. Nah, kondisi yang sama sebenarnya juga terjadi oleh perempuan non-disabilitas, tapi mungkin rentannya perempuan disabilitas 2 kali lipat mengalaminya dibanding perempuan non disabilitas, karena mereka nggak punya akses, mereka nggak punya power buat melaporkan kasusnya begitu. Iya, jadi perempuan disabilitas ini 2 kali lebih rentan ya untuk mengalami kekerasan berbasis gender. Dan angkanya apakah meningkat tingkat kekerasan ini selama masa pandemi, Mbak Feni? Dia tidak berkurang yang pasti. Angka pandemi ini dalam kasus kekerasan seksual mereka meningkat. Tapi kalau dihitung jumlahnya mereka tidak sedikit gitu. Tidak berarti dalam pandemi ini mereka tidak mengalami gitu. Jadi bisa dibilang ya baik pandemi dan tidak pandemi jumlahnya sama gitu. Oh, Jumlahnya gitu. bisa naik tapi tidak naik. Ya, mungkin bisa saya tambahkan juga mungkin ya. Dari sisi kalau dari temuan kita, dari sisi pelaporan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan disabilitas, itu sebanyak 68% responden mengatakan mereka tidak melaporkan kasus kekerasan yang menimpa dirinya. Ini yang kemudian membuat kita sulit untuk melihat angka persisnya berapa sih gitu ya perempuan disabilitas yang korban kekerasan berbasis gender gitu. Karena seperti tadi sekitar 68 responden mengatakan tidak melaporkan kasus kekerasan yang menimpa dirinya. Bagi yang melaporkan, mereka melaporkan ke either lembaga layanan atau tokoh masyarakat atau polisi dan RT RW, tetapi jauh lebih banyak yang tidak melaporkan, sehingga kita sulit juga untuk melihat atau secara persis apakah ada peningkatan atau tidak begitu ya, karena masih banyaknya kesulitan untuk melaporkan, apalagi di masa pandemi di mana mobilitas terhambat begitu ya, ada pembatasan mobilitas begitu, sehingga yang biasanya mungkin ada kemungkinan ketemu orang lain terus bisa cerita gitu ya kalau ada kasus yang menimpa dirinya, ini si korban harus di rumah terus gitu, harus di rumah terus, kemungkinan bersama dengan pelakunya satu rumah misalnya, pasangan gitu misalnya yang terjadi RT, sehingga dia semakin tidak bisa melaporkan ke siapa-siapa karena dia tidak ketemu siapa-siapa. Misalnya mau pegang handphone, diawasi terus gitu sama pelaku dan sebagainya. Sehingga itu semakin mempersulit kita untuk melihat angka pastinya berapa banyak sebenarnya perempuan disabilitas yang menjadi korban, dan apakah memang betul tidak ada penambahan atau justru ada penambahan tapi tersembunyi begitu. Ya, nah kalau berdasarkan survei HWDI sendiri, bagaimana Mbak Chandra mungkin bisa memberikan informasi hasil dari survei atau kajian yang dilakukan HWDI seperti apa? Ya,
Tadi secara singkat sudah disebutkan oleh Mbak Feni gitu, tapi mungkin saya coba akan lebih dalami satu persatu. Yang jadi dari hasil temuan kita, jenis kekerasan yang dialami itu mayoritas atau 48% berupa penghinaan. Kemudian di urutan kedua 10% kekerasan fisik, dan kemudian ada kekerasan-kekerasan lainnya begitu di bawah 10%. Dari sisi kekerasan seksual, 70% berupa pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas. 15% menjadi korban perkosaan dan 10% menjadi korban eksploitasi seksual. Kemudian modus kekerasannya sendiri. Dia saat ini dengan adanya media sosial, apalagi orang jarang keluar rumah, kemudian jadi lebih banyak bersama gadgetnya begitu. Kekerasan melalui online dan offline ini proporsinya kurang lebih sama, masing-masing 36% begitu. Kemudian dari sisi pelaku kekerasan, mayoritas masih orang dekat atau teman dekat korban. Kalau tidak pasangan misalnya atau suaminya, atau pasangan di luar rumah yang masih pacaran atau kekasih dari korban begitu. Dari segi lokasi, paling banyak terjadi di dalam rumah, tetapi selain itu kekerasan juga banyak terjadi di media sosial. Yang tadi sempat disebut oleh Mbak Feni, melalui media sosial ini salah satunya merupakan bullying, yang merupakan kekerasan psikis kategorinya, itu banyak terjadi di media sosial. Kemudian upaya penanganannya. Hampir sepertiga dari responden yang mengalami kekerasan mengatakan bahwa dia berusaha menangani kasus yang menimpanya sendiri. Coba bayangkan, jadi dia sudah mengalami kekerasan, tapi dia ya udah saya coba sendiri deh, saya nggak bisa minta bantuan siapa-siapa gitu. Jadi ini sangat sulit gitu bagi korban. 90% diantaranya mendapat bantuan dari orang tua, kemudian 15% dari saudara kandung. Dan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dari sisi pelaporan sendiri, mayoritas responden atau 68% tidak melaporkan kasus kekerasan yang menimpa dirinya, gitu. Jadi banyak sepertiganya berusaha menangani kasus sendiri, 68% mayoritas malah tidak melaporkan kasus kekerasan yang menimpa dirinya. Dan ini menjadi salah satu hal yang saya rasa paling perlu mendapatkan dukungan begitu. Iya. Hasil survei tersebut kalau saya mendengarnya juga sangat memprihatinkan ya yang terjadi. Dan kalau membicarakan tentang bentuk perlindungan, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk negara dalam pemenuhan hak-hak perempuan disabilitas, khususnya terkait isu kekerasan berbasis gender, seperti apa? Bisa dijelaskan Mbak Chandra atau Mbak Feni? Siapa dulu? Boleh Mbak Feni. Silakan Mbak Feni. Gimana? Iya, Gimana tadi, Mbak? ini kita membicarakan tentang perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak terhadap perempuan disabilitas terkait isu kekerasan gender ini seperti apa? Ya, di masa COVID ini sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan protokol penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi COVID. Lalu juga ada protokol penanganan disabilitas ya dalam situasi COVID, itu sudah bagian sebenarnya untuk rules bagaimana proses penanganan di masa pandemi. Lalu mungkin kawan-kawan juga bisa, sudah ada UPT P2T P2A di setiap kabupaten yang disediakan pemerintah daerah untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, tapi sayangnya memang tidak dibekali bagaimana menyikapi menangani perempuan disabilitas atau anak disabilitas secara khusus gitu. Lalu sebenarnya di unit di kepolisian, kalau pengaduan sudah bisa ke Polres, ada namanya UPPA, Unit Pengaduan Perempuan dan Anak, jadi sudah ada bagian khusus untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang termasuk juga disabilitas, tapi sayangnya memang belum juga dilatih untuk isu disabilitas. Jadi isu disabilitas ini masih menempel terhadap isu perempuan dan anak. Dan tidak belum ada penguatan untuk isu disabilitas secara khusus begitu ya. Tapi kalau di Kementerian Sosial misalnya juga sudah menjadi perhatian sebenarnya isu disabilitas pasca lahirnya undang-undang disabilitas. Sekarang juga sudah ada permen ya atau PP disabilitas untuk akses keadilan bagi perempuan disabilitas, untuk akses keadilan bagi disabilitas.
Untuk prosedural sih sudah cukup memadai sebenarnya, tinggal implementasi dan pelaksanaannya tinggal diperkuat begitu. Misalnya di unit tersebut, apakah beberapa unit ini mendorong inklusivitas, gitu, bagaimana aksesibilitas, bahkan HWDI juga sudah melakukan MOU dengan Kapolri dan sudah diturunkan melalui perjanjian kerjasama, sudah untuk pelaksanaannya, dan ini tinggal kita tunggu implementasinya bagaimana untuk pelaksanaan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kan ini hal yang urgent ya, karena dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya disabilitas dan anak disabilitas, hampir rata-rata korban ini tidak didampingi oleh penerjemah begitu untuk kasus-kasus yang disabilitas mental gitu kan, atau kita bicaranya mental lah ya, yang memang dia membutuhkan ataupun wicara gitu yang dia butuhkan memang penerjemah. Padahal di KUHP, salah satu haknya warga negara misalnya yang membutuhkan ya salah satunya penerjemah, itu menjadi hal yang penting. Nah ini mungkin bagian dari koreksi kita, apakah karena ketidaktahuan polisi atau karena memang persediaannya yang terbatas di wilayah gitu. Tapi kalau secara implementing gitu ya, beberapa tempat ini sudah bisa menjadikan rujukan untuk penanganan kasus. Dan juga ada kawan-kawan lembaga layanan di 32 provinsi, inisiatif masyarakat yang sebenarnya juga selain menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dia juga sudah familiar untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas dan anak disabilitas gitu. Iya, memang kita tunggu ya, kita melihat bagaimana implementasi atau pelaksanaannya, dan itu perlu diperkuat juga. Mbak Chandra mungkin juga mau menambahkan, sekaligus bisa Mbak Chandra beritahukan juga ya, apakah kebijakan pemerintah ini sudah cukup mengakomodir untuk kebutuhan perempuan disabilitas? Saya rasa Mbak Feni tadi sudah mengatakan cukup banyak ya mengenai kebijakan, kemudian program-program dan perlindungan apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat begitu ya terhadap perempuan disabilitas, khususnya dalam isu kekerasan berbasis gender. Dari sisi kebijakan sendiri, saya rasa kita sudah cukup banyak kebijakan regulasi yang ada, tetapi mungkin masih ada juga kebijakan atau undang-undang yang perlu dipercepat gitu ya, penerbitannya, seperti undang-undang PKS yang kemudian perlu dipercepat untuk bisa semakin memperkuat dorongan untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan perempuan disabilitas, khususnya terkait isu kekerasan berbasis gender begitu. Jadi sepertinya kita masih akan mendorong beberapa hal gitu untuk dilakukan oleh pemerintah, untuk segera dikeluarkan oleh pemerintah, karena kalau dari undang-undang sendiri bentuknya sudah keluar, masih ada butuh waktu mungkin 1 atau 2 tahun lagi sehingga menjadi peraturan pelaksana untuk bisa dilaksanakan begitu, sehingga semakin mundur undang-undang yang dikeluarkan, maka semakin mundur juga peraturan pelaksananya dan implementasinya nanti. Ya, nah kalau kita membicarakan juga soal kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disabilitas, selain pemerintah yang punya peranan besar terhadap keluarga dan juga masyarakat di sekitar, mereka juga punya peran yang tidak kalah besar. Lalu bagaimana HWDI mendorong peningkatan kesadaran di tingkat keluarga dan masyarakat pada umumnya terkait kekerasan berbasis gender ya terhadap perempuan penyandang disabilitas? Silakan Mbak Chandra atau Mbak Feni ya. Mbak Feni silakan. Mbak Feni udah siap tuh. Kalau HWDI salah satu anggota Forum Pengadaan Layanan ya. Dalam kerjanya HWDI tidak pernah sendiri, selalu berjejaring. Misalnya dalam proses penanganan kasus kekerasan berbasis gender, memang diharapkan koordinasi antara para pihak ini menjadi hal yang utama. Karena tidak mungkin satu lembaga bisa menangani secara utuh gitu kebutuhan korban. Misalnya HWDI pasti tidak memiliki kemampuan dalam proses psikologis korban misalnya gitu ya, ataupun kesehatan, ataupun rumah aman gitu ya, ataupun bantuan hukum begitu. Sehingga perlu berjejaring dengan lembaga-lembaga lain. Dalam proses berjejaring inilah sekaligus HWDI juga mengencourage atau mendorong peningkatan pengetahuan
kawan-kawan jaringannya agar lebih sensitif gitu atau lebih berpihak pada perempuan disabilitas. Jadi sambil berjalan, sambil berjejaring, sambil juga mengedukasi begitu. Itu biasanya yang dilakukan HWDI. Jadi misalnya FPL isunya memang perempuan dan anak isunya perempuan korban kekerasan gitu ya. Tapi dalam pelaksananya isu perempuan disabilitas bagian dari isu kita begitu ya. Anak perempuan bagian dari isu ini yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga mungkin dalam konteks pelaksanaan SEDO gitu ya, apapun kekerasan terhadap perempuan, siapapun perempuannya, baik di disabilitas, dia anak ataupun dia lansia, itu bagian dari fokus kita. Itu yang sebenarnya menjadi salah satu yang dilakukan HWDI juga gitu, bagaimana dia mensupport atau mensosialisasikan konvensi disabilitas, bagian dari yang juga harus dipahami oleh kawan-kawan jaringan begitu ketika dalam proses penanganan kasus berbasis gender. Begitu sih menurut kami. Iya, Mbak Chandra mau mungkin menambahkan sedikit. Ya, sedikit aja menambahkan Mbak Feni, bahwa salah satu yang juga dilakukan oleh HWDI terkait penguatan adalah pendampingan dan penguatan kapasitas keluarga, begitu dalam hal penanganan kekerasan berbasis gender. Jadi anggota keluarga gitu untuk HWDI yang berada di provinsi-provinsi, di jaringan-jaringannya di daerah, kemudian berusaha juga menguatkan keluarga-keluarga yang ada di sekitar korban begitu, sehingga keluarga dari perempuan dan anak perempuan disabilitas juga memiliki pemahaman dan pengetahuan untuk melakukan minimal proses pelaporan bila terjadi kekerasan berbasis gender kepada anggota keluarga mereka yang disabilitas. Gitu. Hal yang sama juga pendampingan dan penguatan kapasitas untuk komunitas. Jadi apabila masyarakat di sekitar komunitas melihat ada perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, mereka juga tahu proses pelaporannya seperti apa, minimal harus kemana begitu. Dan satu lagi yang kita lihat, salah satu temuan kita juga dalam studi ini adalah bahwa masih ada juga keluarga maupun komunitas yang punya stigma negatif terhadap teman-teman pendamping yang disabilitas begitu. Sehingga mereka nggak mau kalau yang pendampingnya adalah disabilitas, mereka nggak yakin bahwa si pendamping disabilitas ini bisa melakukan tugasnya begitu. Nah ini juga yang perlu kita kemudian kuatkan, kita berikan informasi yang lebih dalam begitu, untuk supaya teman-teman yang dengan pendamping dengan disabilitas bisa melakukan tugasnya dan mendapatkan kepercayaan juga dari anggota keluarga korban maupun komunitas sekitarnya. Iya. Nah, tadi terkait jika mengalami kekerasan terhadap teman-teman penyandang disabilitas atau kekerasan berbasis gender, untuk mekanisme pelaporannya, mungkin ada informasi gitu ya, bisa kemana akses yang mudah untuk dihubungi untuk pelaporan? Mbak Feni silakan. Oke, kawan-kawan kalau menjadi korban kekerasan terhadap perempuan ataupun perempuan disabilitas, kawan-kawan sebenarnya bisa, kalau memang sudah parah, kawan-kawan misalnya bisa mengakses ke lembaga layanan setempat. Jadi kalau di FPL punya namanya lapor kasus di aplikasi yang bisa kawan-kawan cari siapa lembaga layanan di wilayah setempat. Atau kawan-kawan Jakarta Feminis ya kalau nggak salah juga punya cari layanan misalnya gitu di web gitu yang bisa mengakses lembaga-lembaga layanan yang anggota FPL juga di daerah. Atau kawan-kawan bisa mencari P2TP2A setempat atau HWDI gitu ya di wilayahnya, atau organisasi disabilitas di wilayah kawan-kawan. Kalau misalnya sudah tidak ada, kawan-kawan kalau dalam situasi yang genting, kawan-kawan bisa ke unit PPA, UPPA di Polres, jangan ke Polsek. Harus ke Polres, ada namanya unit PPA, langsung ke sana. Kalau di depan polisi nanya, kamu diapain ya, nggak usah jawab. Kawan-kawan nanti harus jawabnya ketika misalnya kawan BAP di kepolisian. Selebihnya kawan-kawan nggak perlu cerita sama siapapun polisi yang ada di Polres gitu. Atau kawan-kawan bisa menghubungi, minta tolong sama RT RW setempat. Harusnya memang ini kan yang kalau dalam konteks kekerasan mereka menjadi strata
terkecil untuk melindungi warga negaranya. Mereka kawan-kawan bisa menghubungi mereka atau posko-posko penanganan kasus yang milik layanan berbasis komunitas juga bisa kawan-kawan datangi, atau kawan-kawan ada layanan kalau nggak tidak salah 112 atau 192 punya KPPA yang bisa memberikan layanan online juga untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi cukup banyak sih sebenarnya. Iya. Nah, ini penting buat dicatat ya apa yang disampaikan Mbak Feni tadi tentang mekanisme pelaporannya seperti apa. Nah, terakhir dari Mbak Chandra dan Mbak Feni, apa yang ingin disampaikan, pesan dan harapan kepada teman-teman perempuan penyandang disabilitas? Ya, boleh dari Mbak Chandra. Mungkin saya dulu ya, Mbak Feni ya. Nanti habis itu Mbak Feni melengkapi. Pesan-pesan untuk teman perempuan disabilitas, untuk teman-teman, kalau misalnya mengalami satu hal. Jadi kita harus kenal dulu kekerasan berbasis gender itu apa saja sih. Ada 5 yang kita mesti tahu dulu ya sebelum kita bisa menentukan. Yang pertama adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu misalnya perkosaan, pelecehan, eksploitasi, pemaksaan, prostitusi gitu, misalnya pemaksaan kehamilan dan seterusnya. Kemudian ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik tentunya pemukulan dan seterusnya, biasanya dilakukan oleh lawan jenis gitu ya. Dan ini biasa terjadi di dalam rumah tangga. Kemudian ada kekerasan sosial ekonomi. Ini juga merupakan kekerasan berakibat pada penelantaran ekonomi dan pemiskinan korban. Jadi kalau teman-teman perempuan disabilitas mengalami hal ini, bisa Anda laporkan karena ini masuk terhadap masuk dalam kategori kekerasan sosial ekonomi. Contohnya misalnya penelantaran ekonomi oleh suami terhadap istri dan anaknya, atau dalam relasi di luar perkawinan, misalnya tindakan seorang kekasih yang mengancam pasangannya untuk membiayai hidupnya, begitu. Itu salah satunya. Kemudian yang keempat adalah kekerasan psikis atau mental. Tadi sudah kita sebut di awal, salah satunya yang sekarang paling banyak terjadi adalah bullying melalui media sosial. Ini adalah kekerasan yang dilakukan secara verbal dan melukai kondisi psikologis seseorang. Jadi teman-teman perlu ingat gitu. Pernah nggak mengalami hal seperti ini? Kalau mengalami hal seperti ini dan merasa tidak enak sekali dan merasa betul-betul terluka, ini adalah satu hal yang bisa dilaporkan begitu. Dan yang terakhir adalah praktek sosial budaya yang membahayakan, yang misalnya contohnya adalah perkawinan dini, kemudian perkawinan paksa, ini juga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Nah, dengan mengenali jenis-jenis kekerasan berbasis gender ini, teman-teman perempuan disabilitas itu bisa mengenali apa yang terjadi pada dirinya. Jadi kadang-kadang kan kita kalau dimarahin, dibentak-bentak atau ada kekerasan verbal gitu ya, atau dihina-hina gitu misalnya, kita ya udah deh terima aja gitu. Tetapi enggak, ini ada hukumnya begitu. Ada yang mana yang masuk kategori kekerasan berbasis gender, ada juga yang masuk kategori kekerasan umum lainnya. Dengan mengenali hal-hal seperti ini, teman-teman saya harapkan bisa mulai melakukan refleksi diri apa yang terjadi pada dirinya, juga bisa mulai melihat ke sekitarnya. Siapa tahu ada teman-teman di sekitarnya yang mengalami hal itu tetapi tidak tahu harus melakukan apa. Ya, sekarang gitu. Silakan Mbak Feni kalau mau melengkapi. Silakan. Ya, Mbak Chandra udah cukup komplit gitu ya. Saya sih menambahkan bagaimana saya berharap kawan-kawan ketika terjadi kasus kekerasan terhadap diri kawan-kawan disabilitas, jangan pernah menyalahkan diri kawan-kawan. Kawan-kawan tidak bersalah, kawan-kawan bukan penyebab terjadinya kekerasan. Ketika kondisi disabilitas kawan-kawan juga bukan menjadi hal yang pembenaran untuk korban atau pelaku melakukan kekerasan terhadap korban. Jangan pernah menyalahkan diri, lalu mencari orang yang memang kawan-kawan percaya untuk mendampingi kawan-kawan mencari keadilan. Lalu kami berharap juga kawan-kawan juga memahami bagaimana cara berinteraksi gitu ya. Jadi memahami siapa yang sebenarnya baik, atau sekarang modelnya macam-macam soalnya Mbak, bisa jadi mereka melakukan tipu muslihat, kebohongan gitu ya, atas dasar tujuannya ingin melakukan kekerasan. Dan satu lagi kita berharap kawan-kawan juga memahami bagaimana cara melaporkan kasusnya.
Jangan pernah ke polsek, tapi ke polres gitu. Cari pendamping yang memahami, yang kawan-kawan percaya. Dan saya berharap juga kita bersama sekarang mudah-mudahan kita mendorong perpres PP akses keadilan bagi perempuan disabilitas juga bisa berjalan begitu ya, khususnya untuk penanganan kasusnya. Lalu kami juga mengajak kawan-kawan disabilitas dan masyarakat luas untuk tetap mengadvokasi atau terus mendorong RUU penghapusan kekerasan seksual, karena ini salah satu kunci juga bagaimana menghadirkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan termasuk perempuan disabilitas agar kekerasan seksual ini bisa terentaskan lah di negara ini dan korban mendapatkan pemulihan yang tepat begitu. Lalu kami juga berharap untuk pendamping-pendamping ketika mendampingi perempuan disabilitas jangan pernah memaksakan apa yang hendaknya sendiri. Pastikan dulu perempuan mendapatkan pemulihan, tidak harus langsung diproses secara hukum, memberikan layanan yang sesuai dengan penanganannya begitu, jangan memaksakan ketika misalnya korban tidak sanggup. Cari pendamping atau penerjemah yang sesuai dan memang memahami betul-betul apa yang dikatakan korban, karena kita tahu semua disabilitas bukan orang yang berpendidikan, khususnya untuk yang tidak berpendidikan begitu ya. Dan untuk disabilitas mental juga kawan-kawan juga harus berhati-hati, harus berkomunikasi misalnya dengan HWDI udah punya call center-nya, kawan-kawan bisa berkonsultasi, kawan-kawan pendamping apa yang harus dia lakukan sehingga langkah-langkahnya bisa sinergi dan tidak merugikan untuk korban. Itu sih dari saya, terima kasih. Wah, luar biasa banget apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Mbak Feni Siregar dari Forum Pengada Layanan, dan Mbak Chandra Sugarda yang merupakan spesialis gender dan inklusi sosial. Tentu saja harapan kita supaya penanganan kekerasan terhadap perempuan bisa lebih baik lagi di negara kita, dan juga segala jenis kekerasan terhadap perempuan dan juga perempuan penyandang disabilitas ini bisa menurun angkanya ya di negara kita. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Chandra, Mbak Feni sudah ngobrol-ngobrol di podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ines. Iya. Mbak Chandra. Mbak Feni. Sampai ketemu lagi ya. Salam sehat selalu. Salam sehat semuanya, teman-teman. Hai. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Untuk ide dan masukan, silahkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast HWDI. Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau di platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga kita di Instagram @kbr.id dan sampai ketemu di episode selanjutnya.